Pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, mengapa ada orang yang bekerja jauh lebih sedikit daripada Anda, namun mereka memiliki kekayaan berlipat ganda dibandingkan yang pernah Anda bayangkan? Sementara Anda, yang bangun pagi dan pulang larut malam, berjuang hanya untuk membayar tagihan bulanan. Apakah mereka lebih pintar? Tidak. Apakah mereka bekerja lebih keras? Jelas tidak. Rahasianya bukan pada apa yang mereka lakukan dengan tangan mereka, melainkan apa yang mereka lakukan dengan pikiran mereka. Apa yang Anda inginkan sebenarnya sudah ada di sini, sekarang juga. Uang yang Anda butuhkan, pasangan impian Anda, kesehatan yang optimal, semuanya sudah ada dalam satu frekuensi yang belum Anda sentuh. Anda tidak perlu menciptakannya, Anda hanya perlu berhenti menghalanginya. Selamat datang di perjalanan yang akan mengubah cara pandang Anda terhadap realitas selamanya. Hari ini, kita akan menyelami kebijaksanaan abadi dari seorang legenda yang telah mengubah hidup jutaan orang di seluruh dunia, Bob Proctor. Lahir pada tanggal 5 Juli tahun 1934 dan meninggalkan kita pada tanggal 3 Februari tahun 2022, Bob bukan sekadar motivator. Dia adalah seorang filsuf modern tentang kesuksesan, seorang pengusaha Kanada yang brilian, dan salah satu guru utama dalam film fenomenal The Secret pada tahun 2006. Namun, sebelum dia menjadi ikon global dan penulis buku terlaris New York Times berjudul You Were Born Rich pada tahun 1984, Bob hanyalah seorang pria muda yang putus sekolah, bekerja membersihkan lantai dengan hutang menumpuk dan masa depan yang suram. Titik balik hidupnya terjadi ketika seseorang memberinya buku dan menantangnya untuk mengubah cara dia berpikir. Dari sana, dia membuktikan bahwa kesuksesan adalah 95% pola pikir dan hanya 5% strategi. Mari kita mulai dengan sebuah kebenaran yang mungkin sulit diterima oleh ego kita, tetapi sangat membebaskan bagi jiwa kita. Segala sesuatu di alam semesta ini adalah energi. Dinding di rumah Anda, uang di dompet Anda, tubuh Anda dan pikiran Anda, semuanya bergetar pada kecepatan tertentu. Ini bukan sekadar teori spiritual, ini adalah fisika kuantum dasar. Albert Einstein dan para ilmuwan modern telah menyepakati hal ini. Masalahnya adalah, kebanyakan dari kita hidup dalam ilusi bahwa kita terpisah dari apa yang kita inginkan. Kita berpikir uang ada di luar sana, di bank, di tangan klien atau di perusahaan tempat kita bekerja, dan kita harus pergi keluar dan mengambilnya. Bob Proctor mengajarkan kita bahwa ini adalah cara pandang yang terbalik. Anda tidak menarik apa yang Anda inginkan, Anda menarik siapa diri Anda. Bayangkan sebuah radio. Jika Anda ingin mendengarkan siaran musik klasik yang berada di frekuensi 100,5 FM, tetapi radio Anda disetel pada frekuensi 98,1 FM yang memutar musik rock, apakah Anda akan mendengar musik klasik? Tentu tidak. Tidak peduli seberapa keras Anda berdoa, seberapa keras Anda memukul radio itu, atau seberapa baik Anda menjadi orang, Anda tidak akan mendapatkan musik klasik sampai Anda mengubah frekuensinya. Begitu juga dengan kekayaan. Kekayaan memiliki frekuensi tersendiri. Kemiskinan juga memiliki frekuensi tersendiri. Jika pikiran Anda disetel pada frekuensi kekurangan, ketakutan, dan kekhawatiran tentang tagihan, maka secara hukum alam, Anda tidak mungkin bisa terhubung dengan peluang yang membawa kelimpahan. Sinyal Anda tidak cocok. Anda terus-menerus memblokir rezeki yang sebenarnya sedang mencoba masuk ke dalam hidup Anda. Banyak orang bertanya, bagaimana saya tahu di frekuensi mana saya berada? Jawabannya sederhana, lihatlah hasil Anda, perhatikan rekening bank Anda, perhatikan hubungan Anda. Hasil tidak pernah berbohong. Jika Anda terus-menerus mengalami kekurangan uang meskipun sudah bergaji pekerjaan atau memulai bisnis baru, itu bukan salah ekonomi, bukan salah pemerintah, dan bukan salah nasib. Itu adalah indikasi bahwa termostat internal Anda atau paradigma Anda disetel pada level itu. Paradigma adalah sekumpulan kebiasaan yang tertanam kuat di pikiran bawah sadar Anda. Ini adalah program mental yang mengendalikan perilaku Anda hampir secara eksklusif. Pikirkan ini, sejak Anda bangun tidur sampai Anda tidur lagi, sebagian besar tindakan Anda adalah otomatis. Cara Anda mandi, cara Anda berpakaian, cara Anda mengemudi ke kantor, bahkan cara Anda bereaksi terhadap masalah, semuanya diprogram oleh paradigma. Dan inilah bagian yang menakutkan sekaligus mencerahkan. Paradigma Anda tentang uang kemungkinan besar bukan milik Anda, itu diwariskan.
Anda menyerapnya dari orang tua Anda, guru Anda, dan lingkungan Anda saat Anda masih kecil. Jika Anda tumbuh di rumah di mana uang sering menjadi sumber pertengkaran, atau di mana Anda sering mendengar kalimat seperti "uang tidak tumbuh di pohon" atau "orang kaya itu jahat", maka program itu tertanam di pikiran bawah sadar Anda. Sekarang, sebagai orang dewasa, secara sadar Anda ingin kaya. Anda mengatakan, "Saya ingin $10.000 Amerika per bulan." Tetapi pikiran bawah sadar Anda, yang sejuta kali lebih kuat daripada pikiran sadar, memutar rekaman lama yang berkata, uang itu sulit didapat. Dan tebak siapa yang menang? Selalu pikiran bawah sadar. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang bagaimana menghancurkan batasan mental ini, saya ingin mengajak Anda untuk melakukan sesuatu yang kecil, namun berdampak besar. Jika Anda merasa konten ini mulai membuka mata Anda, atau jika Anda merasakan getaran kebenaran dari kata-kata ini, tolong luangkan 1 detik untuk menekan tombol suka, dan pastikan Anda sudah berlangganan saluran ini. Dukungan Anda membantu kami menyebarkan pesan positif ini kepada lebih banyak orang yang mungkin sedang putus asa mencari jalan keluar. Dengan berlangganan, Anda tidak hanya mendukung saluran ini, tetapi Anda juga berkomitmen pada diri sendiri untuk terus belajar dan bertumbuh. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung. Mari kita lanjutkan. Salah satu hambatan terbesar yang membuat orang tetap berada di tempat yang sama tahun demi tahun adalah ketakutan. Bob Proctor sering berbicara tentang tembok teror. Ini adalah fenomena psikologis yang nyata. Ketika Anda memutuskan untuk mengejar impian besar, misalnya keluar dari pekerjaan yang Anda benci untuk memulai bisnis, atau memutuskan untuk melipat gandakan penghasilan Anda akan menabrak tembok ini. Tiba-tiba, Anda merasa cemas. Jantung Anda berdebar. Ribuan alasan muncul di kepala Anda mengapa ide itu buruk. Mengapa ini terjadi? Apakah ini tanda bahwa Anda tidak boleh melakukannya? Tidak. Itu justru tanda bahwa Anda sedang bertumbuh. Pikiran bawah sadar Anda ingin menjaga Anda tetap aman di zona nyaman. Zona nyaman bukan berarti tempat yang menyenangkan. Itu hanya tempat yang familiar. Bagi banyak orang, menjadi miskin dan berhutang adalah zona nyaman, karena itulah yang biasa mereka alami. Ketika Anda mencoba melangkah keluar menuju kekayaan, pikiran bawah sadar Anda membunyikan alarm bahaya. Ia melepaskan hormon stres seperti kortisol ke dalam tubuh Anda, membuat Anda merasa tidak nyaman secara fisik. Kebanyakan orang, ketika merasakan ketakutan ini, mereka mundur kembali ke tempat yang aman. Mereka kembali ke pekerjaan lama, kembali ke pola lama, dan rasa takut itu hilang. Mereka merasa lega, tetapi mereka mati di dalam. Mereka memblokir pertumbuhan mereka sendiri. Ilmu pengetahuan modern, khususnya neuroscience, mendukung apa yang diajarkan Bob Proctor selama puluhan tahun. Otak kita memiliki fitur yang disebut neuroplastisitas. Ini berarti otak dapat berubah dan membentuk jalur syaraf baru. Namun, otak juga memiliki bias negatif untuk bertahan hidup. Ia lebih fokus pada ancaman daripada peluang. Ketika Anda khawatir tentang uang, amigdala di otak Anda aktif, mematikan korteks prefrontal, bagian otak yang bertanggung jawab untuk berpikir kreatif dan mencari solusi. Jadi, ketika Anda stres karena tidak punya uang, secara biologis Anda menjadi kurang cerdas dan kurang mampu melihat peluang yang ada di depan mata Anda. Inilah lingkaran setan kemiskinan. Kekhawatiran menarik lebih banyak masalah yang menciptakan lebih banyak kekhawatiran. Coba perhatikan statistik di sekitar kita. Mengapa 1% populasi dunia menghasilkan sekitar 96% dari semua uang yang beredar? Apakah mereka memiliki waktu lebih dari 24 jam sehari? Tidak. Apakah mereka bekerja 50 kali lebih keras dari buruh pabrik? Mustahil. Mereka beroperasi dengan paradigma yang berbeda. Mereka tidak bekerja untuk uang. Mereka membuat uang bekerja untuk mereka. Mereka mengerti bahwa uang adalah alat, bukan tujuan. Mereka tidak mengejar uang. Mereka menarik uang dengan memberikan nilai. Bob Proctor mengajarkan bahwa jumlah uang yang Anda peroleh akan selalu berbanding lurus dengan 3 hal. Kebutuhan akan apa yang Anda lakukan, kemampuan Anda untuk melakukannya, dan seberapa sulitnya menggantikan Anda. Mari kita ambil contoh nyata yang sering terjadi. Bayangkan seorang pria bernama Budi. Budi adalah orang yang sangat baik, jujur, dan pekerja keras. Dia bekerja di 2 tempat sekaligus untuk menghidupi keluarganya. Dia selalu lelah, tapi gajinya pas-pasan. Dia sering berkata, "Saya tidak punya waktu untuk belajar hal baru, saya harus bekerja." Budi terjebak dalam perangkap menukar waktu dengan uang. Karena waktu terbatas, penghasilannya pun terbatas. Budi memiliki keyakinan bahwa sadar bahwa untuk mendapatkan lebih banyak uang, dia harus bekerja lebih banyak jam. Ini adalah resep menuju ke kelelahan, bukan kekayaan.
Di sisi lain, lihatlah seorang investor atau pengusaha yang sukses. Mereka mungkin menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk berpikir, merencanakan, dan membangun sistem. Mereka mungkin sedang berlibur tetapi uang terus mengalir ke rekening mereka. Mengapa? Karena mereka telah membangun kesadaran kemakmuran. Mereka merasa nyaman dengan uang dalam jumlah besar. Bagi Budi, uang $10.000 Amerika mungkin terasa seperti jumlah yang mustahil dan menakutkan. Bagi orang dengan kesadaran kemakmuran, itu hanyalah angka normal. Anda harus mulai melihat uang sebagai energi yang netral. Uang tidak baik dan tidak jahat. Uang hanya memperbesar siapa diri Anda. Jika Anda orang yang dermawan, uang akan membuat Anda bisa memberi lebih banyak. Jika Anda orang yang serakah, uang akan membuat Anda lebih serakah. Hilangkan stigma moral tentang uang yang sering diajarkan secara keliru. Jika Anda berpikir bahwa menginginkan uang itu salah atau tidak spiritual, maka Anda secara tidak sadar akan menolaknya. Bagaimana mungkin Anda bisa menarik sesuatu yang Anda benci atau Anda anggap kotor? Anda harus mencintai ide tentang kemakmuran. Bob Proctor sering menggunakan analogi tentang seorang petani. Seorang petani tidak berdiri di depan ladang kosong dan berteriak, "Berikan aku jagung, baru aku akan menanam benihnya." Itu gila, bukan? Tapi itulah yang dilakukan kebanyakan orang dengan uang. Mereka berkata kepada alam semesta, "Beri aku uang dulu, baru aku akan mulai berinvestasi. Baru aku akan mulai berbagi. Baru aku akan mulai merasa kaya." Hukum alam bekerja sebaliknya. Anda harus menanam benihnya dulu. Benih itu adalah pikiran dan perasaan Anda. Anda harus merasakan kelimpahan sebelum bukti fisiknya muncul. Anda harus bertindak seolah-olah Anda sudah sukses. Ini bukan berpura-pura, ini adalah latihan vibrasi. Ada sebuah konsep yang disebut hukum kompensasi. Alam semesta selalu mengisi ruang yang kosong. Jika Anda memegang erat-erat uang receh yang Anda miliki karena takut kehabisan, tangan Anda terkepal. Tangan yang terkepal tidak bisa menerima apapun yang baru. Anda harus belajar untuk melepaskan agar bisa menerima. Ini bisa dimulai dengan hal sederhana. Bersihkan lemari Anda. Buang baju-baju lama yang sudah tidak layak pakai atau yang mengingatkan Anda pada masa-masa sulit. Berikan ruang untuk baju-baju baru yang berkualitas. Tindakan fisik membersihkan dan memberi ruang ini mengirimkan sinyal kuat ke pikiran bawah sadar Anda bahwa Anda siap untuk sesuatu yang lebih baik, bahwa Anda mengharapkan kebaikan datang. Banyak orang meremehkan kekuatan imajinasi. Napoleon Hill, penulis buku Think and Grow Rich, yang juga menjadi mentor tidak langsung bagi Bob Proctor, mengatakan bahwa imajinasi adalah bengkel kerja pikiran. Semua yang ada di dunia ini, mulai dari telepon pintar di tangan Anda hingga kursi yang Anda duduki, awalnya hanyalah sebuah ide di imajinasi seseorang. Jika Anda tidak bisa melihat kekayaan di dalam pikiran Anda tidak akan pernah melihatnya di rekening bank Anda. Cobalah latihan ini nanti. Duduklah dengan tenang, tutup mata Anda, dan bayangkan Anda sedang melihat saldo rekening bank Anda menunjukkan angka yang Anda impikan. Rasakan kegembiraannya, cium aroma uang baru, rasakan tekstur pakaian mahal yang Anda kenakan. Semakin nyata Anda buatnya di pikiran, semakin kuat sinyal yang Anda kirimkan ke alam semesta. Namun, ada satu jebakan besar yang harus Anda hindari, menunggu. Banyak orang menunggu waktu yang tepat. Mereka menunggu sampai anak-anak besar, menunggu sampai ekonomi membaik, menunggu sampai mereka merasa siap. Bob Proctor dengan tegas mengatakan, jika Anda menunggu sampai Anda siap, Anda akan menunggu seumur hidup. Anda tidak perlu tahu bagaimana caranya dari awal. Anda hanya perlu tahu apa yang Anda inginkan dan membuat keputusan bahwa Anda akan mendapatkannya. Kata bagaimana akan muncul dengan sendirinya seiring Anda melangkah. Ketika Anda membuat keputusan yang berkomitmen, Anda mengubah frekuensi otak Anda, dan tiba-tiba Anda akan melihat peluang yang sebelumnya tidak terlihat, bertemu orang-orang yang bisa membantu Anda, dan mendapatkan ide-ide brilian. Salah satu kalimat yang paling sering diulang oleh Bob adalah, Anda tidak perlu memperlambat jalan menuju tujuan Anda. Anda harus mempercepat getaran Anda. Apa artinya ini? Artinya, jangan turunkan target Anda agar sesuai dengan kondisi Anda saat ini. Naikkan level energi dan keyakinan Anda agar sesuai dengan target besar itu. Jika target Anda tidak membuat Anda takut sekaligus bersemangat, maka target itu terlalu kecil. Target yang baik harus membuat Anda tumbuh menjadi orang yang berbeda untuk mencapainya. Mari kita bicara tentang citra diri atau self-image.
Ini adalah konsep kunci dalam ajaran Bob Proctor. Citra diri adalah bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri di dalam batin. Ini adalah batas termostat kesuksesan Anda. Jika Anda melihat diri Anda sebagai orang yang hanya pantas mendapatkan gaji $500 Amerika, maka bahkan jika Anda tiba-tiba mendapatkan $5.000 Amerika, Anda akan melakukan sesuatu secara tidak sadar untuk menghabiskannya atau kehilangannya, agar kembali ke level $500 Amerika. Inilah sebabnya mengapa pemenang lotre sering bangkrut dalam waktu singkat. Mereka punya uang, tapi mereka tidak punya kesadaran orang kaya. Citra diri mereka masih miskin. Untuk mengubah hidup secara permanen, Anda tidak bisa hanya mengubah apa yang Anda lakukan. Anda harus mengubah cara Anda melihat diri sendiri. Apakah Anda merasa layak untuk sukses? Banyak dari kita memiliki rasa tidak layak yang tersembunyi jauh di lubuk hati. Kita merasa kita tidak cukup pintar, tidak cukup baik, atau tidak cukup beruntung. Perasaan ini adalah penghalang terbesar rezeki. Alam semesta merespons perasaan Anda. Jika Anda merasa tidak layak, alam semesta akan berkata, "Oke, Anda benar," dan tidak akan memberi Anda apa-apa. Anda harus membangun keyakinan bahwa Anda adalah ciptaan Tuhan yang sempurna, yang berhak atas segala kelimpahan di bumi ini. Kekayaan adalah hak lahir Anda, sama seperti udara yang Anda hirup. Anda tidak merasa bersalah saat menghirup udara sebanyak-banyaknya, bukan? Lalu mengapa merasa bersalah menginginkan uang yang banyak? Dalam dunia fisika, ada hukum aksi dan reaksi. Dalam dunia metafisika, ada hukum memberi dan menerima. Kedua sisi ini harus seimbang. Banyak orang ingin menerima tapi takut memberi. Atau sebaliknya, mereka memberi terus-menerus tapi menolak untuk menerima karena merasa tidak enak. Aliran energi harus berputar. Uang adalah mata uang. Dalam bahasa Inggris disebut currency, yang berasal dari kata current atau arus. Uang harus mengalir. Jika Anda menimbun uang karena takut, Anda menghentikan arusnya. Jika Anda membelanjakan uang dengan sukacita dan keyakinan bahwa akan ada lebih banyak lagi yang datang, Anda memperlancar arusnya. Cobalah perhatikan perasaan Anda saat membayar tagihan. Apakah Anda merasa kesal dan takut uang Anda berkurang? Atau Anda merasa bersyukur karena Anda memiliki uang untuk membayar layanan yang Anda nikmati? Perubahan kecil dalam perasaan ini mengubah segalanya. Pernahkah Anda merasa seolah-olah ada tembok tak terlihat yang menahan Anda setiap kali Anda mencoba untuk maju secara finansial? Bob Proctor menyebut fenomena mental ini sebagai tembok teror. Ini adalah momen kritis ketika keinginan Anda untuk tumbuh bertabrakan langsung dengan paradigma lama yang ingin menjaga Anda tetap aman di zona nyaman. Kebanyakan orang mundur pada titik ini. Mereka kembali ke pekerjaan yang tidak mereka sukai dan kehidupan yang biasa-biasa saja karena rasa takut akan ketidakpastian terasa terlalu berat. Namun, Anda harus memahami bahwa rasa takut itu sebenarnya adalah sinyal positif. Itu adalah tanda bahwa Anda sedang menantang batasan diri Anda dan akan segera mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Sebelum kita membahas teknik sains untuk menghancurkan tembok mental ini, jika Anda merasa konten ini memberikan pencerahan baru bagi Anda, saya mengundang Anda untuk menekan tombol suka dan berlangganan saluran ini sekarang. Tindakan sederhana Anda sangat berarti bagi kehidupan saluran ini dan membantu algoritma menyebarkan pesan positif ini kepada mereka yang juga sedang mencari jalan keluar menuju kesuksesan. Terima kasih atas dukungan Anda. Mari kita lanjutkan. Mari kita bahas sedikit tentang sains di balik perubahan ini, agar logika Anda dapat menerimanya. Otak manusia memiliki fitur yang disebut plastisitas syaraf, yang berarti otak dapat berubah dan beradaptasi sepanjang hidup. Penelitian neuroscience modern mendukung apa yang diajarkan Proctor selama puluhan tahun, bahwa pikiran bawah sadar kita tidak dapat membedakan antara peristiwa nyata dan visualisasi yang sangat jelas. Oleh karena itu, jika Anda secara konsisten menanamkan gambaran kemakmuran dengan emosi yang kuat, pikiran bawah sadar Anda akan mulai mengarahkan perilaku Anda untuk mewujudkan gambaran tersebut secara otomatis. Anda tidak lagi melihat rintangan. Anda mulai melihat peluang yang sebelumnya tidak terlihat oleh mata Anda. Sekarang mari kita bicarakan tentang penerapan praktis dalam keseharian Anda. Banyak orang terjebak dalam siklus mengeluh tentang harga barang atau tagihan listrik. Setiap kali Anda mengeluh tentang pengeluaran, Anda sedang mengirimkan sinyal kekurangan ke alam semesta dan ke dalam sel-sel tubuh Anda. Ubahlah narasi itu mulai hari ini. Ketika Anda membayar tagihan, ucapkan terima kasih karena Anda memiliki sarana untuk membayarnya.
Ketika Anda melihat barang mewah yang belum terbeli, jangan berkata saya tidak mampu membelinya, tetapi katakanlah, bagaimana saya bisa membelinya? Pertanyaan sederhana ini mengubah otak Anda dari mode korban menjadi mode pemecah masalah. Untuk memastikan Anda benar-benar menerapkan ilmu ini, saya memberikan Anda satu tantangan wajib untuk dilakukan. Bob Proctor selalu menyarankan teknik kartu tujuan. Ambil selembar kartu kertas seukuran kartu nama dan tuliskan satu tujuan spesifik yang ingin Anda capai dalam bentuk waktu sekarang. Contohnya, tuliskan kalimat, "Saya sangat bahagia dan bersyukur sekarang karena saya mendapatkan $10.000 Amerika setiap bulan dari berbagai sumber pendapatan." Bawalah kartu ini di saku Anda dan bacalah setiap pagi dan malam selama 30 hari berturut-turut. Ini bukan sekedar ritual. Ini adalah cara mekanis untuk memprogram ulang paradigma lama Anda yang keras kepala. Ingatlah hukum kompensasi yang selalu berlaku di dunia ini. Pendapatan Anda akan selalu berbanding lurus dengan kebutuhan akan apa yang Anda lakukan, kemampuan Anda dalam melakukannya, dan kesulitan untuk menggantikan Anda. Jadi, berhentilah mengejar uang semata dan mulailah fokus untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda serta memberikan nilai tambah yang luar biasa. Uang hanyalah efek samping dari pelayanan yang Anda berikan. Anda terlahir dengan potensi kekayaan yang tak terbatas, seperti judul buku legendaris Bob Proctor. Kekayaan itu sudah ada di dalam diri Anda, menunggu untuk dibangkitkan. Jika video ini telah menyalakan api semangat dalam diri Anda, saya punya satu permintaan terakhir sebagai penutup. Bagikan video ini kepada satu orang spesial dalam hidup Anda. Seseorang yang Anda tahu memiliki impian besar, namun sedang membutuhkan dorongan semangat. Dengan membagikan pengetahuan ini, Anda menjadi perpanjangan tangan dari kesuksesan itu sendiri. Terima kasih telah menonton dan menginvestasikan waktu berharga Anda. Sampai jumpa di puncak kesuksesan di mana Anda seharusnya berada.